Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Eni, Dewi sebagai kepala sekolah kami. Pada hari ini di sini kami mengajak kepada Ibu bertujuan ingin minta izin karena akan melaksanakan rencana kolaborasi tentang penyebaran budaya positif di kelompok sekolah kita. Kira-kira menurut Ibu kapan itu bisa akan dilaksanakan? Kebetulan hari Kamis dalam bulan Juli ini kita kan akan melaksanakan KKJ Islami Inggris. Jadi kalau dapat dalam kegiatan tersebut bisa menyampaikan kepada guru-guru tersebut supaya lebih banyak audiennya. Ya, mungkin lebih bagusnya dalam pertemuan kita karena kita akan bergabung beberapa sekolah, jadi mungkin bisa kawan kita mendengar penjelasan yang tadi disampaikan. Kalau kita cari hari yang lain mungkin agak payah kita, jadi langkah lebih baiknya di waktu pertemuan KKB kita saja. Oke, baik Bu, terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan kepada kami berdua untuk melakukan kolaborasi menyampaikan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi insya Allah ya Bu, kegiatan akan kami lakukan pada saat KKJ di gugus kita hari Kamis depan. Oke Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya semuanya. Kami pamit ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Amin. Ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puja dan puji senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Di siang hari ini kita kembali diberikan kesehatan, kesempatan dan juga keluangan waktu untuk dapat bersama-sama mengikuti kegiatan kelompok kerja guru KKG di gugus kita. Sekaligus kami mohon izin kepada Bapak Ibu kepala sekolah untuk memaparkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah yang merupakan aksi nyata kami sebagai calon guru penggerak angkatan 8 di Kecamatan Padang Selatan, yaitu modul 1.4, dan ini merupakan arahan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Bapak Yopi Krislova, bahwasanya segala bentuk pembelajaran di LMS yang ada di guru penggerak itu wajib disebarluaskan, diimbaskan kepada teman-teman. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami meminta izin kepada Bapak Ibu semuanya dan juga Bapak Ibu guru hebat semuanya dapat mendengarkan dan meluangkan waktu untuk kami memaparkan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah ini. Nah, untuk itu berhubung pada saat ini ada kami berdua, saya sendiri Muhammad Rizky Putra dan juga Ibu Witra Ria Rahmi sebagai calon guru penggerak angkatan 8 akan memaparkan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah, yang mana ini adalah salah satu bentuk yang kami pelajari selama beberapa bulan ini pada pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu pada kesempatan ini kita bersama dapat melihat apa yang kami sampaikan nanti. Untuk itu marilah kita persilakan kepada Ibu Witria Rahmi untuk mengawali memaparkan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah ini. Kepada Ibu Witria Rahmi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul guna untuk mengikuti kegiatan KKG kita seperti biasanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Wilayah Binaan 1 Kecamatan Padang Selatan, dan juga kepada Bapak Ibu Guru Hebat di Wilayah 1 Kecamatan Padang Selatan. Hari ini kami akan menyampaikan program kegiatan praktek baik yang sudah ada pada kegiatan calon guru penggerak di modul 1.4.
Kegiatan ini adalah bentuk kegiatan praktek baik kolaborasi antara kami calon guru penggerak yang akan menyampaikan bagaimana cara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Konsep inti dari budaya positif ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yang kelima, motivasi perilaku manusia, dan yang keenam, posisi kontrol guru, yang ketujuh, keyakinan kelas, dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita akan menjelaskan bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mana elemen-elemen pada profil pelajar Pancasila ini adalah yang pertama, bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu masih ingat lagu profil pelajar Pancasila? Oke, mari sama-sama kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila Profil bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita ulangi sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengharapkan kepada kita semua agar kita bisa menerapkan kepada peserta didik kita, peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk tentang miskonsepsi tentang teori kontrol, yang mana selama ini kita beranggapan bahwa guru yang mengontrol murid itu adalah salah. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah untuk mampu menguatkan karakter siswa kita. Kemudian semua penguatan positif adalah hal yang bermanfaat. Kemudian bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, kemudian bagaimana kita pada saat ini untuk merubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol, yang mana stimulus respon tentang dunia itu misalnya realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi pada teori kontrol yaitu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama, tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, bisa lihat dari sini agak kurang jalan. Saya lihat ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita masuk disiplin positif.
Nah, disiplin positif itu adalah segala sesuatu yang kita tanamkan kepada peserta didik kita yang dapat menghasilkan sebuah keadaan atau sebuah posisi di mana peserta didik kita nyaman untuk belajar, kemudian peserta didik kita kreatif, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid kita pada saat ini. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, di saat ini kita selalu biasanya menerapkan, saya contohkan misalnya jangan terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan kepada anak kita misalnya untuk besok datang tepat waktu ke sekolah ya nak. Contohnya seperti itu. Profil pelajar Pancasilanya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinakaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Sedangkan untuk keterampilan hidupnya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik di dalam diri siswa kita tersebut. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kasih sayang. Yang mana untuk bertahan hidup itu kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Dan untuk kasih sayang kita membutuhkan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Untuk penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpikan, berprestasi, diakui, dan didengar. Dan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, serta mengendalikan arah dirinya. Dan untuk kesenangan, itu bisa bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, baik, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu ada motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, motivasi intrinstiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dapat mereka percaya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang mana hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan hukuman itu bersifat satu arah, yaitu berupa hukuman fisik ataupun psikis anak. Selanjutnya, konsekuensi terencana atau sudah kita sepakati bersama. Dan yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Untuk yang restitusi, nah restitusi ini yang harus kita sama-sama pelajari dan yang harus kita terapkan kepada peserta didik kita, yaitu bagaimana proses menciptakan baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, kemudian proses kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahannya tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol, yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang keempat manajer. Nah, kira-kira sebagai seorang guru berada di posisi mana kita pada saat ini? Tentunya kelima posisi kontrol ini kita semua sudah pernah merasakannya atau menjalankannya sendiri. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rizky. Kepada Bapak Rizky dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada Ibu Win untuk memberikan kesempatan kepada kami. Baik Bapak Ibu semuanya, masuklah kita selanjutnya pada posisi kontrol guru. Ada tadi 5 posisi kontrol guru. Nah, pada saat ini bisa kita cobakan dalam diri kita pada posisi mana untuk saat ini. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, kami percaya kita semuanya merupakan guru-guru hebat semuanya. Kita dapat memposisikan diri kita, kontrol diri kita kepada murid kita. Nah, sekarang ini kita konsepnya bukan untuk mengajari Bapak dan Ibu, tetapi bagaimana maingat yang lama, artinya lancar kaji diulang. Kalau kita ingat-ingat, mumpung kita masih pada semester baru, jadi mari kita ingat kembali tentang posisi kita sebagai guru. Karena pada dasarnya kita semua sudah menempatkan diri kita pada posisi yang terbaik, kontrol kita pada guru. Nah, untuk selanjutnya mari sama-sama kita lihat video berikut ini sebagai mungkin cerminan bagi diri kita, refleksi bagi diri kita. Mumpung pada awal pembelajaran pada saat ini kita posisikan diri kita, atau kita ingat kembali posisi kita sebagai seorang guru, bagaimana posisi kita untuk murid-murid kita ke depannya. Baik, sama-sama kita lihat video berikut ini. Silakan. Baik Pak Ibu, yang pertama ada posisi penghukum. Mungkin video ini beberapa waktu yang lalu sudah pernah kita lihat juga, namun pada saat ini kita putar kembali sebagai bentuk pengingat diri kita. Karena kita profesi kita sebagai guru, ini posisi sebagai penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Dan sekarang posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah kepada anak-anak muridnya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Itu posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai seorang pembuat merasa bersalah. Sekarang posisi kita sebagai guru memposisikan kita sebagai teman dengan murid kita. Nan!
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Sekarang posisi sebagai pemantau atau monitor. Nan! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, terakhir, posisi kontrol kita sebagai guru sebagai seorang manajer bagi siswa kita. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyerang alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih yang telah tetap setia di ruangan ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, sesuai dengan video tadi, ada 5 kategori tentang posisi kita sebagai seorang guru. Saya sendiri dan juga mungkin kita semua Bapak dan Ibu tidak dapat memungkiri, mungkin kelima-lima itu pernah kita lakukan kepada anak murid kita. Nah, untuk itu, sesuai dengan apa yang telah ditampilkan tadi, bagaimana memang kita memposisikan kita kepada murid kita itu sebagai seorang manajer, seorang yang dapat memberikan solusi terbaik kepada anak-anak kita yang datangnya dari dia sendiri. Dia meyakini bahwa sesuatu yang dilakukan itu adalah salah dan solusinya dia juga yang
memberikannya. Sehingga keyakinan-keyakinan itulah yang kita sebagai seorang guru yang harus kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Bapak Ibu semuanya, seperti yang saya sampaikan tadi, bukan termasuk untuk mengajari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya banyak yang hebat di sini, senior-senior telah beberapa tahun. Tapi ini adalah sebagai pengingat kita semua para ibu, lancar kaji diulang, pengingat diri kita. Mudah-mudahan di awal pembelajaran ini kita kembali mengingat diri kita untuk dapat memposisikan diri kita sebagai seorang guru, sebagai seorang manajer hendaknya bagi anak-anak kita. Karena contoh tadi adanya siswa SMA, bisa jadi kesalahan-kesalahan itu, masalah itu mulai dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP, SMA, semua itu mungkin kita rasakan karena kita sebagai seorang guru bermacam ragam, 1001 mungkin permasalahan murid yang kita hadapi. Hendaknya kita sebagai seorang guru dapat memposisikan diri kita, kontrol kita sebagai seorang manajer hendaknya, pemberi solusi kepada anak-anak kita. Nah untuk itu, untuk menjadikan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer ini Bapak dan Ibu, bisa kita awali dengan cara membuat suatu keyakinan. Kalau keyakinan itu sumbernya dari dalam, dari hati kita. Artinya kita membuat suatu keyakinan bersama dengan murid-murid kita di dalam kelas. Semuanya terlibat, semuanya aktif, semuanya meyakini nilai tersebut. Itu yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang memang diyakini oleh setiap anak-anak kita dan juga kita guru. Nah, jadi ada peraturannya, peraturan kelas dan juga keyakinan kelas. Nah, untuk itu tentang keyakinan kelas ini Bapak dan Ibu, nah, hendaknya memang dapat kita laksanakan di awal-awal pembelajaran ini kepada anak-anak kita. Karena kalau peraturan kelas Bapak dan Ibu itu bisa saja peraturan di awal kita buat, kita print. Nah ini peraturan kita anak-anak. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita rembukkan bersama anak-anak. Nilai kebajikannya kita ambil, keyakinan apa yang kita pahami, sehingga ketika mereka melanggar itu maka dibawakan ke dalam hatinya. Nah keyakinan kelas kita tadi apa? Jadi langsung terasa di hatinya, jadi langsung terkena hatinya, tuju hatinya. Nah itulah yang diinginkan pada saat ini. Jadi pada ibu semuanya, dalam pembuatan keyakinan kelas ini ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Mungkin Bapak dan Ibu banyak yang tahu juga, tapi pada saat ini mari kita bersamakan juga. Mudah-mudahan ini dapat kita bersamakan. Semoga anak-anak kita di kelas nanti menjadi memang anak-anak yang meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada. Untuk selanjutnya gue silakan kepada Ibu Wid untuk menyampaikan hal ini. Kepada Bu Wid, silakan. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran di kelas, apalagi saat ini adalah momen yang pas untuk kita membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak kita. Tujuan dari pembuatan keyakinan kelas ini adalah apabila di kemudian hari anak-anak kita melakukan kesalahan seperti yang dicontohkan dalam video tadi, mereka sudah tahu konsekuensi apa yang akan mereka kerjakan. Kita sebagai guru hanya menanyakan keyakinan kelas mana nak yang kamu langgar, kemudian apa usaha yang akan Ananda lakukan agar Ananda bisa kembali melaksanakan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Nah, mengapa tidak kesepakatan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau kesepakatan kelas atau peraturan kelas itu dibuat oleh guru, kemudian dijalankan oleh anak murid kita. Tetapi kalau keyakinan kelas kita buat bersama-sama antara guru dan peserta didik kita laksanakan bersama-sama, kemudian nanti kita akan pajangkan di kelas kita bahwa ini adalah keyakinan di sekolah kita yang akan ditaati dan diikuti oleh anak didik kita. Baik, selanjutnya Bapak Rizky, ini adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu menstabilkan identitas, dan
Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, membuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana kita cara memvalidasi menstabilkan identitas? Yang pertama, pada prinsipnya membuat kesalahan itu adalah sesuatu dari proses pembelajaran. Jadi kita akan proses dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik. Dimana kita akan sampaikan kepada peserta didik kita, berbuat salah itu wajar, nah. Tetapi bagaimana cara kita untuk kedepannya memperbaiki kesalahan yang sudah kita buat, kemudian tidak mengulanginya lagi. Contoh yang lain, ibu juga, bapak dan ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kedepannya bagaimana kita memperbaiki kesalahan yang ada menjadi sesuatu yang lebih baik lagi dan tidak mengulanginya kembali. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Misalnya, kamu pasti punya alasan melakukan ini. Contoh misalnya anak kita, dia datang terlambat. Dia pasti ada alasan kenapa dia datang terlambat. Seperti di video tadi, dia lupa mensetel alarmnya. Kemudian kita akan tanyakan kepada anak tersebut, siapa yang bisa dia lakukan agar besok tidak terlambat lagi. Kemudian siapa yang bisa membantunya agar dia tidak terlambat lagi. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah berdasarkan teori dari prinsip dari teori kontrol, bahwa pada dasarnya motivasi kita termotivasi secara intrinsik. Yang pertama, kita akan menanyakan apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai apa-apa yang telah kita sepakati bersama, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kita bisa tanyakan seperti itu kepada anak-anak kita yang telah melakukan kesalahan. Selanjutnya, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya jalankan di kelas saya. Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi kepada peserta didik kita. Ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru dan orang tua murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, satu berdasarkan prinsip membuat kesalahan, gagal ke identitas sukses. Murid akan memperbaiki. Kasus pertama, Vika dan Azura bertengkar di kelas. Vika tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh Azura. Vika marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Bumbu nasi goreng rasa ayam Sajiku, kelezatan sajian Indonesia. Oke, ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi di kelas, yang mana siswa ini tidak terima kepada temannya yang sering mencontek pelajarannya di kelas.
berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ibu guru memanggil Vika dan melakukan diskusi. Vika, tadi itu itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi di dalam kelas kita, bahwa saat ini kita bisa mengubah yang mana kita dahulunya sebagai seorang di posisi penghukum atau di posisi pemantau ataupun di posisi teman. Saat ini kita sudah bisa untuk menjadikan diri kita sebagai di posisi manajer kepada anak didik kita, yang mana jika kita menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi di posisi manajer, maka kita ataupun siswa kita akan sama-sama nyaman ketika belajar di dalam kelas. Selanjutnya kita akan masuk ke penerapan budaya positif di sekolah. Ini adalah contoh beberapa budaya positif di sekolah yang sudah kami terapkan baik di sekolah saya di SD 08 Alang Lawas maupun di SD Bapak Reski di SD 01 Alang Lawas. Untuk penerapan budaya positif sekolah akan disampaikan oleh Bapak Reski. Kepada Bapak Reski disilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Win. Bapak Ibu semuanya, mohon waktunya sedikit lagi pada Ibu. Mungkin ini adalah materi terakhirnya tentang budaya positif. Bapak dan Ibu semuanya, perlu kami sampaikan juga bahwasanya terkait dengan budaya positif ini mungkin kita semuanya tiap hari kita lakukan. Cuma mungkin keterlupaan kita selama ini mungkin para Ibu, karena sekarang zamannya zaman dokumentasi. Mungkin kita mendokumentasikannya mungkin sekarang yang terlupa. Nah, untuk Ibu dan para Ibu, segala bentuk budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita hendaklah kita ambil dokumentasinya dan memang kita laksanakan. Terkait dengan budaya positif ini para Ibu, tidak hanya terkait dengan antara kita dengan murid saja, tetapi juga praktik baik antara sesama kita guru. Bapak dan Ibu, sekarang teman-teman kita banyak yang berjuang di pretest pendidikan profesi guru, pretest PPG. Nah, bedanya Bapak dan Ibu, kalau pretest PPG itu yang ditujunya adalah skill profesional kita, kompetensi teknis kita. Sementara untuk yang CGP ini memang tujuannya untuk berbagi. Jadi Bapak dan Ibu, jadi suatu saat nanti jika ada kegiatan seperti ini lagi ataupun
membagi pemahaman. Memang tujuannya itu, dan itu yang dianjurkan dan memang diminta oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan untuk video hari ini itu sebagai mungkin cerminan dari kami di sini di Padang Selatan, apa gebrakannya, apa gerakan yang sudah dilakukan selama 2 bulan ini mengikuti pendidikan guru penggerak. Kalau tidak Bapak Ibu bisa digagalkan. Jadi Bapak Ibu, jika pada saat ini ada beberapa dari kita mungkin yang merasakan kami cari panggung atau segala macam, tidak. Tapi memang ini tuntutannya Bapak Ibu. Ini tuntutannya memang berbagi ini dituntut. Nah, ini sebagai bentuk mengingat kepada kita Bapak Ibu. Bukannya antara kami dan juga Bapak Ibu semuanya ada yang pintar dan ada yang tidak, tetapi kita saling berbagi. Kita saling berbagi untuk hal ini Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yang perlu kami sampaikan juga pada Ibu, dan juga ini juga permintaan juga dari Bapak Yopi Krislova ketika kami melaksanakan lokakarya. Jadi Bapak dan Ibu guru penggerak sekarang ini coba berikan informasi kepada teman-teman di sekolah yang sudah terjaring di SIM PKB-nya mengikuti seleksi guru penggerak ini, lebih baik bagus kita lakukan karena banyak keuntungan yang kita dapatkan. Yang pertama, setiap Bapak karya Bapak Ibu kita dapat uang saku yang alhamdulillah kalau saya pribadi untuk 1 minggu cukup untuk belanja saya. 1 lokakarya setiap 1 bulan. Kemudian kita dapat buku bagus, baju, tas, dan juga tentunya relasi dengan guru-guru TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga praktisi pendidikan. Kita kenal semuanya, kita setara di sana. Karena pada saat itu memang kita berbagi di sana Bapak dan Ibu. Kemudian apa lagi? Untuk yang Bapak dan Ibu yang PPG sekarang, yang belum misalkan mengikuti pendidikan profesi guru, jika sudah guru penggerak, maka tidak mengikuti pretest lagi. Jadi kita tidak susah-susah menghafal di rumah lagi. Pergi ke SMK 2, pergi ke SMK 5 untuk kompetensi teknis untuk pretestnya. Tidak lagi. Kita tinggal menunggu antrian untuk UP saja, ujian profesional di akhir PPG-nya nanti. Nah itu. Tapi kalau kita PPG di luar itu namanya PPG rekognisi. Sudah ada teman-teman yang mencontohkan itu, dia sudah guru penggerak, dia belum PPG, tetapi dia terpanggil untuk PPG rekognisi namanya. Dia tinggal UP saja, selesai di ujian dapat sertifikat pendidik, besoknya keluar NRG, cair sertifikasinya, karena dia guru penggerak awalnya. Jadi para ibu, jika ada memang di PKB kita sudah terdaftar untuk angkatan 10 ini, karena tanggal 17 kemarin sudah mulai, silakan daftar para ibu. Untuk bagaimana trik dan tekniknya, kalau ada yang ragu, beberapa dari kami siap untuk berbagi pengalaman bagaimana trik ataupun yang kami lakukan dulu. Mungkin yang tersulitnya para ibu membagi waktu untuk mengisi esai, mungkin itu karena panjang segala macam. Nah bisa jadi nanti itu kita batasi dulu, mungkin soal nomor 1 aja dulu kita buat di Word, kemudian nanti di rumah kita baca mana kalimat yang mungkin kita tukar, tetapi sesuai real dengan apa yang kita lakukan. Biar yang kita lakukan itu sederhana, misalkan mengajar anak membaca, tapi kita ceritakan dengan tulus, maka itu sebagai poin yang tertinggi. Daripada kita menceritakan jauh di atas langit, kita ceritakan yang tinggi-tinggi, tapi pada dasarnya nol besar itu tidak akan lulus pada kita. Jadi kita ceritakan realnya saja. Kalau saya dulu pada ibu, karena saya mengajar di mata air dulu pada ibu, ada anak saya yang tinggal di perbukitan sana, karena kemiskinan orang tuanya, dia dalam sebulan itu kadang seminggu tidak sekolah. Pernah saya memang karena jalur saya dari Aurduli ke sana lewat di Bukit Karan Bapak dan Ibu, dia tinggal dekat situ. Jadi saya jemput terus dia dari rumah, saya lanjutkan ke sekolah. Nah itu saya ceritakan di esai. Mungkin penguat karena lulusnya Bapak Ibu. Itu. Jadi kan itu hal yang kecil, tapi berdampak besar untuk kelulusannya. Itu Bapak Ibu. Kemudian kedua mungkin yang susahnya nanti atau mungkin yang sulit Bapak Ibu yang dirasakan mungkin ketika wawancara dan praktek mengajarnya 10 menit di depan penilainya itu nanti. Tapi itu jika kita memang dari hati melaksanakan para ibu, memang kesungguhan, insya Allah akan lulus. Itu para ibu. Kemudian mungkin satu lagi para ibu, banyak juga teman-teman di guru penggerak, banyak kan tugasnya, ya, sibuk-sibuk itu sih. Bukan ibu dan ibu. Jika kita bisa manajemen waktunya dengan baik, pasti bisa. Di angkatan saya para ibu kelompok saya ada yang hamil 7 bulan, anaknya 3. Suaminya di Batam, tapi dia siap saya ikut. Setiap tugas itu bisa dilakukannya, karena dia fleksibel para ibu. Jadi kita ngajar sekarang terganggu karena tugas itu tidak. Karena siang nanti sampai malam jam 12 bisa kita lakukan. Kita pun misalkan nanti ketika Google Meet dengan fasilitatornya itu jam-jam sore. Jadi para ibu, jikalau ada nantinya
terlintas dari pikiran kita nih kok menjadi sibuk sihnya bukan pada ibu, tapi itulah kelebihannya mungkin Bapak Ibu yang kita dapatkan. Jadi Bapak dan Ibu, kami harapkan bagi Bapak Ibu semuanya yang ada undangan untuk mengikuti seleksi itu di CPKB-nya, mari sama-sama kita ikuti Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita dapat secara bersama setidaknya memperbaiki diri kita Bapak dan Ibu. Karena bagaimanapun sampai kita pensiun, sampai kita memang dianggap sebagai guru, tugas kita hanya ini saja Bapak dan Ibu, mendidik anak-anak kita. Tentu kita memiliki motivasi diri kita bagi anak, mungkin memang kita menjadi orang-orang berkembang. Tidak mungkin kita stagnan Bapak dan Ibu. Ibarat air yang tertutup, banda yang tertutup pasti akan busuk lama-lama. Kita pasti mau yang mengalir. Jadi Pak dan Ibu, mungkin itu dapat kami sampaikan Bapak Ibu, bukan maksud mengajari Pak dan Ibu, tetapi memberikan pandangan yang lebih terbuka lagi kepada kita semuanya Pak dan Ibu. Mudah-mudahan selanjutnya di Padang Selatan ini banyak rekan-rekan kami semuanya, Bapak Ibu guru semuanya, senior kami bisa mengikuti dan lulus tendanya di calon guru penggerak angkatan 10 ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Segala kekhilafan penyampaian kami maupun sikap kami mohon maaf, dan juga kami minta maaf atas waktu yang mungkin tersita Bapak dan Ibu. Sudah jam 2:30, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Muhammad Rizky Putra dan juga Ibu Wit mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Kami akhiri dengan bacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak. Sedikit Bapak Ibu, saat ini kan kita masih di CPKB kita untuk panggilan calon guru penggerak angkatan 8 masih ada waktu sampai tanggal 4. Silahkan itu diikuti. Insya Allah guru penggerak ini tidak berat. Kita banyak bonus yang akan kita dapatkan di sana seperti yang sudah disampaikan Pak Rizky. Kita tidak dibiarkan jalan gitu saja. Ketika lomba karya kita diberikan transportasi, kita diberikan makanan juga di sana, teletransportasi, konsumsi kita juga dibayarkan. Kemudian kita nanti juga akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang lain. Untuk Zoom-nya juga tidak akan memberatkan kita karena akan kita sepakati dengan fasilitator kita jam berapa kita bisanya. Kalau yang itu pokoknya di luar jam pembelajaran sekolah, jadi tidak akan mengganggu pembelajaran sekolah, dan bagaimana kita mengatur waktu kita agar tugas kita tidak menumpuk. Satu lagi, memang untuk tugas jangan pernah ditumpuk. Silakan ketika tugas dapat langsung dikerjakan dan langsung dikirim hari itu. Tugas terakhir dikirim sampai jam 11 atau jam 12 malam. Jadi masih panjang waktu kita untuk mengerjakan tugas. Kalau tidak bisa pulang sekolah malam, habis maghrib bisa sampai malam. Jadi tetap semangat Bapak Ibu untuk mendaftar menjadi calon guru penggerak di angkatan 10 di Kota Padang. Karena angkatan 11 kita belum tahu Kota Padang masih buka atau tidak. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia Mawadah. Saya adalah rekan kerja dari Bapak M. Rizky dan juga Ibu Witria Rahmi. Menurut saya, pemaparan tentang budaya positif itu sudah sangat bagus karena itu menyangkut tentang keyakinan kelas dan juga menyelesaikan masalah-masalah siswa di sekolah. Dan juga secara umum penyampaiannya sudah menggunakan dari perencanaan, alat dan media yang sudah digunakan secara umum sudah sangat bagus. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Guspita. Saya merupakan seorang guru yang mengikuti sosialisasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang disampaikan oleh Ibu Witra dan
Bapak Rizky. Menurut pemahaman saya, yang disampaikan oleh Ibu Witra tadi sudah sangat baik sekali dan sangat penting untuk direalisasikan di lingkungan sekolah. Seperti keyakinan kelas, fungsi pokok guru, dan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi, dan itu sudah sangat penting dan bagus untuk direalisasikan di lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezinaldi. Saya merupakan seorang guru yang telah mengikuti penyebaran kegiatan budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Witra Riarami dan Bapak M. Rizky Putra, di mana dari penjabaran yang telah disampaikan sangat baik sekali, sehingga nantinya sekolah akan meningkatkan lagi pelayanan terhadap siswa dan bisa menerapkan pembelajaran yang tentunya berpihak kepada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.